الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya ayyuhal insan, fa inna insyaallah asu fi kitab Sirrul Asrar li Syekh Abdul Qadir Jailani. Walil makna fiha qadar, lil makna al-qadar au qada fi indillah, atau qada di dalam sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat beliau tentang ujian-ujiannya, ma fatana fihi bil ubudiyah, tentang fitnah-fitnah yang terjadi pada ibadah, pada kelakuan seorang hamba dalam mengarungi bahtera-bahtera ubudiyah syar'inya dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga janganlah sampai dia menyerupakan dirinya seperti iblis atau orang-orang yang jindik, ya, orang-orang yang jindik yang membuat alasan-alasan takdir karena kemalasan-kemalasan mereka untuk melaksanakan ibadah di dalam agama secara syariah, maupun cara pemahaman terhadap uluhiyah, ketuhanan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang menyalahi, di mana sebuah kisi-kisi kehidupan itu berkait dengan sebuah hadis. Misalnya banyak sekali hadis-hadis tentang keimanan kita kepada qadar, terutama di dalam yang sebutan istilah orang rukun Islam, rukun iman, percaya kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, baik dan buruk. Maka janganlah seseorang membicarakannya terlalu rinci atau membuat alasan-alasan dengan terhadap masalah takdir ini. Ini nasihat Syekh Abdul Qadir Jailani, berbahayanya. Karena itu beliau mengatakan palaisa li ahadin ayyab hasupihi kama yaqulu min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi pernah bersabda, as-sa'idu sa'idun bi batni ummi. Kebahagiaan itu adalah sudah tercatat, ya, bi batni ummi, di dalam perut ibu seseorang. Wasyaqiyu, syaqi itu penderitaan. Syaqiyun bi batni ummi, sudah tercatat pula dalam perut ibunya. Rawahu Imam Muslim, ya, hadis ini riwayat Imam Muslim. Maka bagi seseorang janganlah membahas terlalu sedemikian rupa bagaimana itu takdir, bagaimana qada Allah. Saya tidak sholat juga karena takdir Allah, saya karena qadar Allah, saya tidak beribadat karena takdir Allah. Li'annahu, karena sesungguhnya siapa yang tahu tentang qadar Allah itu mansirul qadar, siapa yang tahu tentang rahasia qadar itu tidak ada. Wala yajuzu ayah taja ahadun bisiril qadari, karena seseorang tidak boleh membicarakan tentang apa saja menyangkut masalah takdir itu, mengungkap tentang rahasia-rahasia takdir itu. Wa fi qaulihi li Syekh Abdul Qadir, dalam perkataan beliau yang lain di dalam kitab ini disebut, kata beliau, la yatla illa Mustafa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak ada yang tahu tentang itu kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan sehingga seperti demikian, karena memang itulah yang harus kita yakini, bagian daripada keimanan kita. Sehingga di sini ada sebuah nasihat dari Syekh Abdul Qadir Jailani tentang perjalanan orang-orang sufi, ya, orang-orang ahli tasawuf, orang-orang ahli marifatullah. Waqala sahibu tafsir Bukhari, berkata dalam sebuah tafsir Imam Bukhari, inna kasiron, sesungguhnya kebanyakan minal asrari yu'allimu wa la yatakallamu bihi kasiril qadri, karena kebanyakan mereka tidak membicarakan, tidak juga mengajarkan, tidak berbicara mendiskusikan tentang persoalan qada dan qadar itu terlalu rinci, tidak. Cukup sampai kepada makna keyakinan terhadapnya, mengambil manfaat kebajikan terhadapnya, selesai. Tidak terlalu memerincikan seperti angka matematika, itu tidak. Nah, yang terjadi adalah fa'inna iblis, karena iblis itu ahalla amrahu, Iblis itu menolak perintah Allah. Kenapa? Ketika diperintahkan Allah, iblis
wasjudu li Adam, bersujudlah kepada Adam. Nah, maksudnya malaikat dan iblis. Tapi iblis tidak bersujud. Aba wastakbara, bahkan dia bersombong. Kenapa dia? Dia hanya membuat, karena ketika itu dia membuat dengan alasan takdir. Takdirnya apa? Ana khairun minhu, karena ketika itu iblis berkata, aku lebih baik daripada Adam. Nah, dia tahu kan rahasia takdir bahwa penciptaan dirinya ini lebih bagus daripada Adam, kenapa aku harus sujud? Nah, ini bahaya logika seperti iblis ini yang terjadi dalam dunia tasawuf. Karena itu Syekh menyatakan adanya kesesatan orang-orang yang belajar ma'rifatullah atau tasawuf itu ialah kesesatan di bidang perilaku ini, di mana menjadikan orang jindik, sehingga dia tidak mau lagi beribadah, malas beribadah karena merasa kenal dengan Tuhannya, padahal pengenalan kepada Allah itu adalah tipuan baginya, yang bukan mengenal sebenar-benarnya, itu tipuan. Seperti iblis ya, seolah-olah dia mengerti rahasia takdir Allah, padahal dia tidak mengerti rahasia takdir Allah, sehingga salah memahami tentang takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, palu'ina bijalika, akhirnya iblis dilaknat karena dia beralasan dengan takdir tadi itu, beralasan dengan takdir. Kenapa jadi Anda tidak sholat? Ya takdir Allah kan tidak sholat. Wah, begitu. Nah, Anda akan dilaknat oleh Allah dengan alasan seperti itu. Baina Adam alaihissalam, tetapi Adam ada fa isyanahu ila nafsihi fa'aplahu warruhima. Karena itu beruntunglah bagi Adam yang menyandarkannya kesalahan-kesalahannya itu ila nafsihi, kepada dirinya sendiri. Ya Allah, hamba salah ya Allah, fa'aplahu, maka Adam pun menjadi orang yang beruntung, sukses, waruhima, dan mendapat rahim dari Allah. Dalam Al-Quran itu fatalaqa Adam. Nah, maka Adam pun dilepas ke bumi. Memang dia berbuat salah, jadi dia harus di bumi, tapi Allah melepas itu dengan mengajarkan apa? Bi kalimatin mir rabbihi. Allah mengajarkan kalimat-kalimatnya, kalimat-kalimat kepada Adam alaihissalam, yaitu kalimat-kalimat pengampunan. Di antaranya seperti kalimat Rabbana jalamna ampusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana jalamna, wahai Tuhan kami, jalamna, kami telah menjolim diri kami sendiri, kata Adam bersama Hawa. Wa ilam takfir lana, jika engkau tidak. Nah, jadi Adam mengakui kesalahan dirinya sendiri, bahwa memang kesalahan kepada dirinya. Jika seandainya engkau tidak mengampuni kami, maka termasuklah kami minal khasirin, daripada orang-orang yang merugi. Nah, ini bagus sekali. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Adam berdoa, Allahumma bihaqi Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam fakfirli. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Bihaqi Sayyidina Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan hak Sayyidina Muhammad. Lalu Allah bertanya, kenapa engkau dengan hak Muhammad? Karena waktu aku melihat di aras itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pastilah orang yang disebut bersanding bersama dengan Allah itu, pastilah orang itu engkau muliakan sekali, engkau kasihi sekali ya Allah. Betul kata Allah, itu Muhammad dari keturunan kalian. Nah, jadi nama Muhammad ini sudah ada di aras, dan Adam mengakui dirinya sebagai orang yang lemah, orang yang memiliki derajat lemah ketimbang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Jadi Nabi ini bukan hanya Nabi akhir zaman, Nabi awal dan akhir zaman sebenarnya Nabi. Sehingga ada di dalam ucapan salawat itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad fil awalin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad fil akhir. Fil awalin itu menunjukkan, karena ada hadis Nabi tadi itu dalam riwayat Imam Hakim dalam Mustadraknya, seperti itu, kalimat itu menyebut tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beruntunglah Adam, fa'aplahu waruhima, maka dia pun menjadi orang sukses dan mendapat kasih sayang. Wa fi riwayatin naja ba'dul arifin, sebagian ada diriwayatkan oleh orang-orang arifin, ada diantaranya adalah kisah-kisah orang-orang yang soleh, ya, orang-orang yang soleh, orang-orang arifin, orang-orang yang para aulia Allah berdoa. Pernah terjadi di antara orang aulia itu berucap seperti ini, langsung ditegur ya, ditegur Allah.
sehingga itu menjadi pengalaman yang sangat mujarab dalam dunia ahli ma'rifatullah, sehingga dia tidak berani mengatakan sesuatu hal yang berlebihan. Seperti ini perkataan yang berlebihan itu kemudian ditegur langsung oleh Allah. Ilahi, wahai Tuhanku, anta qadarta wa anta aratta wa anta khalaqtal ma'syiyah fi nafsi. Wahai Tuhanku, engkaulah yang menakdirkanku, engkau pula yang yang berkehendak terhadap diriku. Wa anta khalaqtal ma'syiyah, engkau pula yang menciptakan kemaksiatan, kedurhakaan itu, fi nafsi, pada diriku, atau menciptakan dosa itu pada diriku. Fahatafa bihi hatib, maka berkatalah orang-orang yang berkatalah pembisik, ya, ada bisikan di dalam hati nuraninya. Ya abdi, wahai hambaku, haja min syartit tauhid pamastartul ubudiyah. Wahai hambaku, itu urusan Tuhan, itu syarat yang itu adalah persoalan ketuhanan. Jangan main-main kamu, itu kan bahasa lainnya itu kan. Maka apakah engkau sudah terpenuhi syarat ubudiyah kamu dengan berkata itu? Nah, makanya ini juga menepis tentang anggapan bahwa orang-orang belajar tasawuf dan ma'rifah itu katanya jabariyah, orang yang hanya memahamkan bahwa segala sesuatu ini kehendak Allah, sehingga apa bedanya dengan jabariyah. Ini menepis anggapan seperti orang-orang ahli ma'rifatullah tidak seperti jabariyah. Bahkan orang ahli ma'rifatullah kalau menjadi jabariyah itu paham yang menyatakan bahwa segala sesuatu perbuatan hamba itu seperti kapas yang ditiup angin saja, lagi kemana angin meniupkan disitulah dia berada. Seolah-olah orang ahli ma'rifatullah disamakan dengan ini. Tidak benar. Orang ma'rifatullah justru seperti ini. Nah, ketika dia berkata mirip seperti jabariyah tadi, langsung ditegur dia. Tugas kamu itu apa? Tugas kamu itu sebagai hamba Allah, mengabdi kepada Allah, itu urusan rahasia ketuhanan itu urusan rahasia qada dan qadar Allah, jangan kamu bicarakan masalah itu. Wah, itu kan bahasanya seperti itu. Fa'ada faqala, maka si hamba tadi, seorang sufi tadi, seorang arif tadi akhirnya berkata kepada Tuhannya, ya Allah, ana aqta'tu, sungguh aku telah berbuat salah. Wa ana aznabtu, aku sudah berbuat dosa dengan perkataanku itu. Wa ana jalamtu nafsi, sungguh aku telah menzolim diriku sendiri. Nah, dia merasa itu, karena dia sadar itu masalah-masalah qada dan qadar itu tidak bisa dijadikan alasan-alasan bagi kita untuk menunjang seolah-olah kita kalau berbuat dosa, kalau berbuat salah, kalau berbuat ya sesuatu maksiat lalu kita timpakan kepada Allah, itu tidak benar. Padahal firman Allah ada mengatakan ma'asabaka hasanatin paminallah, ma'asabaka min sayiatin pamin nafsik. Apa saja ya kebaikan yang ada pada diri kita bisa melakukan kebaikan, paminallah, itu dari Allah. Dan apa saja keburukan yang kita lakukan dalam hidup ini, pamin nafsik, itu dari diri kamu sendiri. Wa ana jalamtu nafsi, karena itu aku telah menzolim diri kamu sendiri. Itu berbahaya jika kita mengatakan semua ini perbuatan Allah, membuat ini perbuatan Allah, maka kita akan menerima fitnah nanti dari Allah. Fitnah itu ujian yang menjadi berat kita, bisa menjadikan kita sakit yang berterus-terusan, bisa menjadikan kita ya sempit hidup, sempit keadaan karena memfitnah Allah. Allah sendiri berfirman, wa ma rabbuka bijalamil abid. Allah tidak pernah menzolim kepada hamba-hambanya. Ini bahaya sekali. Ranjau seni. Fa'adal hatib, maka akhirnya yang membisik itu berkata, faqala ana ghafarta, aku sudah mengampuni engkau. Karena engkau sudah menyadari bahwa engkau adalah orang yang bisa berbuat dosa, engkau memang pendosa, engkau adalah lemah, engkau adalah seorang hamba, engkau mengakui kesalahanmu, kekilapanmu, ghafarta, aku telah, ana ghafarta, aku mengampuni kamu. Wa ana afauta, aku telah memaafkan engkau. Wa ana rahmat, wa ana rahimaka, aku memberi rahmat kepada engkau. Nah ini, wa ana rahimta, karena itu aku telah memberi rahmat kepada engkau. Rahmat itu termasuk ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita supaya dalam hidup ini jangan sekali-sekali melihat
kebaikan dan keburukan itu ada sebuah seolah-olah kita menuduh itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita bisa memahami apa ranjau-ranjau keimanan kita itu qadar dan qadar. Kalau kita tidak bisa memahami, tidak usah kita memahami tentang qadar dan qadar. Yakini saja qadar Allah itu baik dan buruk itu semuanya di tangan Allah, di tangan kekuasaan Allah. Itu bukan urusan kita. Yang urusan kita bagaimana kita melakukan amal-amal ma'rifatullah, amal-amal perbuatan yang kita bisa memuji Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah selalu dalam hidup kita, sehingga kita merasakan diri kita tidak berarti sama sekali dan menyadari hidayah Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thariq. Wassalamualaikum